Ini penting untuk diingat oleh teman-teman sekalian. Mengapa? Ketika kalian lepaskan tanggal 30 untuk mendaftar, berarti kalian dianggap akan mengikuti KKL tahun berikutnya. Pendaftaran KKL tahun 2021 sudah ditetapkan ya, dimulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan 30 April tahun 2021. Finish. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama kami di Talk Show Kominfo ataupun TS Manis, yang dalam hal ini kita akan membahas tentang seputar informasi KKL tahun 2021. Namun sebelum itu teman-teman, di sini kita sudah menghadirkan narasumber dari pihak LP2MIN Pontianak selaku pelaksana kegiatan KKL ini. Yang pertama kita hadirkan ada Pak Sarkasi, selamat datang Pak. Kemudian ada Pak Dr. Mujiono, selamat datang kami ucapkan Pak. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang seputar informasi KKL 2020 dengan tema daring atau luring. Nah, di sini dengan diadakannya kegiatan ini, talk show ini tentu berdasarkan dari pertanyaan teman-teman semuanya, karena dari kemarin banyak yang bertanya terkait info KKL, apakah dilaksanakan luring atau daring. Nah, di sini kita sudah hadirkan seperti itu. Namun sebelum itu, untuk memperlancar diskusi kita pada seri talk show kita pada siang hari ini, saya ingin langsung ke Pak Zarkasi dulu, perkenalkan dulu Pak sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarkasi. Saat ini menjabat selaku pelaksana tugas Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di LP2M YIN Pontianak. Nah, itu saja perkenalannya ya. Kemudian dari Pak Mujiono Pak, sebagai apa di LP2M Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kenalkan saya Mujiono di LP2M. Saya sebagai arsiparis ahli muda baru. Siap. Nah, sekaligus merangkap sebagai PLT Kasubag mendampingi beliau. Oke ya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi orang-orang yang kita hadirkan di sini adalah orang yang tepat, artinya yang memang insya Allah bisa memberikan informasi valid terkait informasi KKL yang akan dilaksanakan insya Allah pada tahun 2021 ini. Oke, namun sebelum itu teman-teman, sebelum kita mulai, diinformasikan kepada teman-teman yang menyaksikan, jika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan bisa langsung di akun IG DMIN Pontianak ataupun di channel YouTube DMIN Pontianak. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari tim, silahkan dikabarkan kepada saya seperti itu. Oke, baik, di KKL untuk mahasiswa seperti itu. Silakan. Baik. Langsung saya jawab ya. Siap. Kebetulan pada untuk kegiatan KKL tahun 2021 ini saya juga merangkap selaku Ketua Panitia KKL tahun 2021. Nah, KKL ini sebenarnya adalah bagian daripada mata kuliah karena dia ber-SKS, dalam 4 SKS ya. Nah, kuliah kerja lapangan yang dulu lebih kita kenal dengan KKN, kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata itu adalah kuliah sekaligus kerja yang itu dinyatakan dengan pengabdian kepada masyarakat secara langsung. Makanya sebelum-sebelumnya KKN ini ya, yang dulu namanya masih KKN, itu dilaksanakan dengan mengintegrasikan segala ilmu pengetahuan atau apa saja yang sudah didapatkan oleh mahasiswa saat masih menjadi mahasiswa, ya kan, itu ke masyarakat. Jadi mensosialisasikan dan belajar bermasyarakat, karena memang dunia kampus itu berbeda dengan dunia masyarakat. Jadi mereka harus banyak belajar bagaimana seharusnya mereka mengaplikasikan apa yang ada pada diri mereka dengan berintegrasi langsung dengan masyarakat terkait mereka belajar masalah dan cara menemukan solusi serta memberikan jalan atau solusi itu sendiri bagi masyarakat. Nah, saat itu setelah berubah menjadi KKL, kita menerapkan ada yang namanya PAR, Partisipasi Action Research. Itu adalah bagaimana caranya seorang mahasiswa itu bisa berpartisipasi, ya, bisa meneliti, melihat di masyarakat, kemudian setelah meriset
harus berpartisipasi. Ya, keberadaan itu adalah untuk melengkapi segala sesuatu yang ada di masyarakat yang terkesan kurang atau ada sumbatan-sumbatan yang ada di masyarakat, itu di mapping oleh mahasiswa, kemudian dicari ya kan permasalahannya apa, kemudian didiskusikan dengan sesama mahasiswa, kemudian juga dengan dosen pembimbingnya. Nah, untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan pihak terkait yang ada di desa maupun tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di lokasi masing-masing mahasiswa ya, untuk dibicarakan bagaimana solusinya. Nah, seperti itu. Nah, mesti dan wajib dilakukan oleh mahasiswa yang dari tahun ke tahun kita selalu memberikan selalu adanya pengembangan agar tujuan dari KKL ini itu betul-betul bisa terlaksana, kemudian manfaatnya juga bisa lebih besar dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang mahasiswa kita tempatkan di lokasi tersebut. Kira itu saja. Oke, karena di sini teman-teman KKL ini artinya bersifat wajib. Artinya bagi teman-teman yang tidak ikut berarti harus ngulang tahun depannya seperti itu, ya, Pak ya? Kalau itu tidak bisa untuk mengakhiri perkuliahannya karena ada syarat yang kurang. Ada 4 SKS yang belum terlaksana, maka dia harus KKN. Apakah itu KKN tahun depannya lagi, atau mungkin nanti ada konversi kegiatan yang sudah dilakukan dia untuk dijadikan kemarin, Pak, kira-kira berapa persen kesuksesan daripada kegiatan KKL kemarin, Pak? Alhamdulillah kegiatan KKL daring kemarin ya kan, Daring, ya. DR dari rumah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Secara garis besar sukses ya, tetap ada masalah 1-2 itu wajar dari sekitar 1.200-an mahasiswa ya kan pesertanya. Alhamdulillah telah dihasilkan buku sejumlah 45 ya. Iya, Pak Mimis. 45 sesuai dengan jumlah korwil. Kalau di KKL integratif biasanya kita berkelompok, kalau kemarin kan ditentukan di koordinator wilayah per wilayah kemarin. Nah, alhamdulillah berhasil semua jadi buku, dan kemarin untuk pertama kalinya kita gelar KKL Award di tahun ini untuk karya terbaik, video terbaik dan buku terbaik. Itu sudah diberikan kurang lebih 2-3 minggu yang lalu ya, yang langsung diberikan oleh Pak Rektor. Nah, jadi alhamdulillah walaupun dengan segala keterbatasan, KKL dari rumah itu berhasil kita laksanakan sama-sama dalam situasi pandemi. Karena mengapa waktu itu DR kan karena pandemi lagi awal-awal ya. Jadi kita katakanlah belum kenal dengan COVID-19 itu apa, sifatnya seperti apa. Terus alhamdulillah sekarang kan karena sudah agak lama nih kita sudah agak kenal Kenal dengan mungkin. COVID-nya itu, Pak ya. Dengan COVID-nya. Bahkan sudah ulang tahun kemarin COVID. Iya, udah ulang tahun ya. Ya. Oke. Oke, selanjutnya, Pak. Mungkin dalam hal ini Pak saya kasih silakan. Jadi sebenarnya pertanyaan itu bisa kita jawab ketika kita sudah bisa memastikan dulu kegiatan ini luring atau daring ya, atau perpaduan antara keduanya. Karena bisa jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Mujono itu kegiatan kita ini akan memadukan antara keduanya, luring juga daring. Nah, sebenarnya tidak ada alasan mahasiswa itu tidak bisa mengikuti KKL, apalagi KKL ini dari lokasi masing-masing tanpa ada perubahan, umpamanya yang dari wilayah ini ke wilayah lain itu tidak. Memang kita lebih mengkondisikan KKL itu di tempat di mana domisili atau daerah asalnya. Jadi dia bisa dari rumah, kemudian nanti mobilisasinya juga KKN itu kuliah dia itu KKL-nya itu memang dari rumah, kemudian mobilisasinya juga di sekitar wilayah mereka masing-masing. Saya kira tidak ada alasan lagi untuk mahasiswa untuk tidak bisa mengikuti ini. Nah, kalaupun memang kecuali kalau memang sakit yang sangat parah dan sebagainya, ya kan mungkin nanti akan ada kebijakan lain dengan syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Jadi kita juga ya tidak ada orang yang mau sakit, Betul. tapi ternyata harus sakit, ya harus ada kebijakan tertentu yang bisa kita ambil agar dia ini bisa dikonversi melaksanakan KKL. Jadi kan, tapi mungkin dengan syarat dan ketentuan yang
sudah ditentukan lah begitu. Oke, baik. Selanjutnya teman luring Iya. atau daring. Oh. Oke, silakan teman-teman disimak ya, ini penjelasan langsung dari Pak Mujono yang memang pelaksana kemarin Pak ya. Iya. Silakan Pak. Baik, teman-teman, ini pertanyaan menarik ya. Ini diskusi tentang mode KKL tahun ini sudah cukup lama baik dengan Ketua LP2M, dengan Pak Kapus juga, terus dengan teman-teman yang lain, termasuk dari perguruan tinggi lain, kita saling sharing ya terkait pelaksanaan KKL ini. Jadi ini masih masa pandemi ini, walaupun sudah agak landai dan semoga segera selesai. Jadi kita menyiapkan 2 mode, daring dan luring gitu. Nah, maksudnya 2 mode itu kan kita sudah pernah ini melaksanakan yang luring, pernah Dari dari dulu kan luring, terus kemudian daring tahun kemarin gitu. perdana Pak ya. Perdana. Tapi alhamdulillah kan bisa dilakukan sama-sama kan peserta juga kan, peserta juga kan. Peserta juga. Nah, tentu ada plus minus kegiatan luring dan daring ini, dan kita coba match-kan mana kebaikan daring, mana kebaikan luring itu dari semua segi. Insya Allah maka nanti di 2021 itu akan kita combine antara daring dengan luring. Contoh sederhananya gini yang insya Allah kita laksanakan, pembekalan KKL. Pembekalan KKL kalau dulu kan luring tuh, semua ngumpul di sini gitu kan. Nah, insya Allah tahun ini kita tidak. Jadi teman-teman tetap di rumahnya masing-masing ya, secara daring. Nanti pembekalannya mungkin ya kayak talk show begini ya. Pembekalannya modenya, jadi semua dari rumahnya masing-masing. Jadi teknologi ini kita manfaatkan betul supaya kegiatannya betul-betul efektif dan efisien ya. Dalam rangka penghematan anggaran juga ini kan, karena anggaran kita juga banyak ya, teman-teman harus maklum, negara kita menghadapi pandemi, anggaran harus dibagi gitu, harus dibagi, jadi nggak bisa semuanya ini. Tapi saya pikir nggak akan mengurangi sedikit pun substansi dari KKL-nya itu sendiri. Nah, masalah teman-teman yang mungkin punya masalah tadi katanya mungkin kesehatan tidak diizinkan dan sebagainya, kan nanti itu bisa diselesaikan dasarnya ya, bisa diselesaikan karena kita combine kan kegiatannya. Nah, nanti di kelompoknya kan juga. Nah, ini ada wacana baru, nanti ada posko bergerak. Nah, ini yang keren lagi, tapi itu nantilah. Nanti itu materi untuk pembekalan. Nah, jadi sekarang kawan-kawan nikmati saja dulu informasi awal. Oke, jadi insya Allah akan ada 2 Pak ya, artinya memanfaatkan teknologi, artinya daring dan tentunya juga luring seperti itu. Kemudian Pak, kalau misalnya daring dan luring ini dilaksanakan, dilaksanakan keduanya, kita kan tidak tahu ke depan kan apakah corona akan segera hilang atau tidaknya. Konsepnya bagaimana kiranya? Mungkin gambaran sedikit terkait konsep. Kalau luring bagaimana, kalau daring bagaimana? Nah, konsepnya begini yang membedakan. Langsung saja, kalau full daring yang tahun kemarin, kita akan full kegiatannya daring, basis kegiatannya individu dari rumahnya masing-masing. Masalah mau bersama-sama mengerjakannya 2 orang 3 orang dipersilahkan kemarin kan. Tapi sekali lagi basisnya kegiatan itu individu. Kegiatannya sekarang kita rencanakan itu, masih direncanakan. Ini belum pasti. Mengapa kita bilang belum pasti? Kita sambil semua mengamati perkembangan pandemi ini. Tapi alhamdulillah sekarang kuning, semoga makin melandai dan selesai. Amin. Kalau selesai kita bisa full gitu kan. Nah, jadi kegiatannya itu untuk tahun ini direncanakan tetap berbasis kelompok kembali. Nah, kalau luring yang dulu-dulu kan berbasisnya kelompok ya. Kalau kemarin berbasis individu, itu bedanya. Ini berbasis kelompok, tetapi pekerjaan, pelaporan ini itu kita manfaatkan teknologi lah, kan sudah ada internet gitu. Jadi nggak perlu mendaftar semua ngumpul ke kampus, kan nggak perlu, ini kan daring. Kita manfaatkan supaya mudah. Nah, nanti ketika ada apa yang harus luring ya kita luring gitu. Jadi tidak semuanya harus luring ataupun daring gitu. Jadi perbedaannya itu, intinya basis kegiatannya. Kalau dulu berbasis individu, sekarang tahun ini berbasis kelompok. Nanti kalian berkelompok, terus kemudian ada ketua kelompok tentunya ya. Nanti kegiatannya bersama-sama. Kegiatannya bersama-sama. Nah, ketika ada satu anggota kelompok yang sakit, kebijaksanaan di kelompok itulah bagaimana. Kan bisa Oke, betul. Iya.
Oke teman-teman, itu terkait luring dan daring, konsepnya baru gambaran. Artinya nanti bisa berubah Pak ya. Terkait apakah nanti itu bagaimana konsepnya, itu kan masih gambaran dari Bapak yang barusan sampaikan. Jadi nanti silakan update di web LP2M. di web LP2M dan di IG LP2M Pak ya. Informasi lengkap di sana terkait seputar seputar KKL seperti itu. Kemudian saya mau ke Pak Sarkasi juga mengenai informasi pendaftaran Pak. Jadi maksudnya pelaksananya kira-kira kapan, kemudian kenapa awal dibukanya pendaftaran ini? Ya, jadi ini kan banyak tahapan ya. Jadi tahapan itu bisa jadi 2 sampai 3 bulan itu baru bisa berakhir tahapannya. Makanya kemarin kita pembukaan itu mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 30. Ini kan kita buka sekitar hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu. Itu pertama informasi terkait dengan pengumuman itu sudah seminggu sebelum tanggal 19 itu sudah kita informasikan, ya kan, sebelum tanggal 19. Nah, itu artinya takutnya banyak rekan-rekan itu yang minim informasi sehingga takutnya ada keterlambatan pendaftaran. Maka 1 minggu sebelumnya sudah kita informasikan dulu, padahal belum tuh. Biasanya kan diumumkan langsung besoknya pendaftaran. Ini enggak, 1 minggu sebelum itu. Kemudian waktunya juga kita agak perpanjang, agak lama. Jadi dari tanggal 19 sampai tanggal 30. Ini kenapa? Takut nanti ada hal-hal kendala, ya kan? Hal yang kurang dan sebagainya. Ini masing-masing itu bisa menyiapkannya. Jadi jangan keburu-buru. Makanya di situ perhatikan dulu, pahami dulu, lengkapi, baru ya, baru kita klik oke. Nah, itu seperti itu ya. Karena nanti kalau sudah kita kan, nanti untuk untuk merubah lagi akan sulit nanti. Ya kan? Seperti itu. Nah, pendaftaran itu nanti dari panitia itu akan memverifikasi lagi. Memverifikasi siapa yang layak, siapa yang tidak, kemudian sebab-sebabnya apa, ya kan, apa bisa ditanggulangi atau tidak, atau ada konfirmasi lagi gimana, itu akan kita ke data lagi. Kemudian nanti akan didata lagi per wilayah, karena ini masih pakai per wilayah. Walaupun nanti semi daring dan luring kita bagi 2. Walaupun mereka ini berkelompok, tapi mereka itu dari lokasi mereka masing-masing. Entahkah itu nanti per kecamatan atau per kabupaten, dilihat juga nanti dari lokasinya. Bisa jadi satu kelompok itu satu kecamatan bisa satu kelompok, bisa jadi 2 kecamatan itu satu kelompok, tergantung dilihat dari banyak atau tidaknya mahasiswa yang berada di sebuah lokasi. Ya, kalau misalnya satu kecamatan itu ternyata cuma 5 orang, masa satu kelompok cuma 5 orang kan? Bisa jadi nanti 2 atau 3 kecamatan juga gabungkan jadi satu, sehingga mungkin maksimal 15 kali ya satu kelompok. Sekarang 30 kan? 30 sampai 40. Ya, 30 sampai 40 itu satu kelompoknya. Ya, kan kalau dulu kan satu kelompok itu 12 atau 15 orang. Kenapa? Karena ini terkait dengan posko. Karena tidak ada posko itu yang bisa menampung 1 atau 2 rumah sampai 40, 50. Nah, seperti itu. Makanya banyak tahapan-tahapan yang masih harus dilakukan oleh panitia terkait dengan verifikasi, kemudian pendataan, ya kan, pendataan wilayah dan sebagainya. Baru nanti pembagian ini, pembagian itu. Makanya waktunya agak diperpanjang lama. Lebih bagus kita, jadi persiapan panitia itu pun juga lebih matang. Kira-kira gitu ya. Jadi informasi kepada teman-teman, karena sudah menjadi budaya Pak, artinya ketika sudah dibuka pendaftaran santai-santai seperti itu. Itulah yang membuat molornya suatu kegiatan. Artinya dikasih batas waktu sampai 30 masih molor seperti itu. Jadi pada ending akhirnya nanti menyalahkan panitia. Kan kadang seperti itu Pak. Jadi perlu diinformasikan kepada teman-teman, ketika masih ada waktu panjang silakan untuk diisi dengan segera agar tidak sampai batas waktu terlewati seperti itu. Kemudian Pak, masalah ini juga pendaftaran sampai tanggal 30 itu kan di dalam form itu ada 2, ada mengisi yang online dengan yang berkas itu. Nah, jadi pertanyaan dari teman-teman itu, apakah ketika sudah mengisi yang file online, form online itu tidak perlu menyerahkan berkas atau dua-duanya seperti itu? Oke, kalau ini saya kira lebih pasnya yang menjawabnya Pak Mujiono nih, karena bagian pemberkasan nanti beliau yang akan membantuinya. Iya, gini teman-teman. Jadi pendaftaran berkas tetap diperlukan terkait dengan data dukung untuk pelaporan. Jadi semuanya tetap, jadi kayak tahun kemarin semua daftar online tapi berkas tetap. Nah, cuma pengumpulan berkasnya kita longgar. Pengumpulan berkasnya
bisa pas nanti kegiatan. Nanti jadi lewat ketua kelompoknya bisa. Nah, itu berkas-berkas fisiknya ya. Tapi yang jelas, yang penting dan harus dilakukan oleh teman-teman saat ini adalah mendaftar secara online melalui Google Form. Nah, itu pun ada beberapa berkas yang mesti disiapkan. Di antaranya KRS yang harus disahkan, kemudian surat keterangan dokter. Nah, ini perlu waktu teman-teman, nggak cukup di depan HP. Jadi silahkan bergerak mulai sekarang. Bikin itu, sampaikan. Dan tahun ini komitmen dari Pak Ketua LP2M, juga Pak Kapus dan panitia yang lain, calon panitia yang lain, pendaftaran tidak akan diperpanjang. Jadi pendaftaran tidak akan diperpanjang. Jadi yang tertinggal untuk mendaftar apapun alasannya, tahun depan. silakan ikut KKL di tahun berikutnya. Disimak ya, Dipersilakan, ya, dipersilakan ikut KKL tahun berikutnya. Karena apa? Ini pendaftaran kan cuma online. Pendaftaran sekali lagi kan online. Jadi bisalah diupayakan. Kecuali emang sakit, mungkin ya sakitnya terlalu parah, tidak bisa bergerak, jarinya sudah susah mengetik lagi. Koma lah. Nah, itu mungkin ada uzur syar'inya ya tetap ada. Tapi intinya tanpa itu teman-teman sekalian, kalau alasannya sinyal ini itu, kan kalian kuliahnya online. Setiap hari harus ketemu internet. Masa untuk ketemu untuk daftar ini jadi internetnya hilang kan gitu. Nah, ini yang banyak kejadian tahun kemarin seperti itu ya. Nah, alasannya nggak dapat informasi, nggak dapat sinyal. Waduh, sekarang nggak dapat informasi itu ya agak lucu. Iya betul. Kalian mahasiswa dituntut untuk cari informasi terus karena kalian tidak ke kampus. Silahkan sering cek beberapa unit kerja di kampus yang berkaitan langsung dengan perkuliahan kalian, dengan penyelesaian studi. Nah, pedoman akademik kan sudah ada. Jadi seperti itu teman-teman, bahwa untuk pendaftaran ini yang dibuka mulai tanggal 19 sampai tanggal 30 ini tidak akan diperpanjang. Ingat ya teman-teman, karena kan banyak sekali yang seperti itu terkadang Pak, alasan ini dan sebagainya. Jadi silakan dipersiapkan. Kemudian perlu saya pertanyakan juga dari pertanyaan teman-teman di sini Pak, kenapa sekarang menggunakan surat keterangan dokter? Itu Pak, silakan. Ini yang seru, baru ini ya surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter kita perlukan begini untuk sama-sama berjaga. Sekali lagi, hari ini status Republik Indonesia masih pandemi, ya kan? Nah, karena Kalimantan Barat masih bagian Republik Indonesia, berarti salah satunya ini untuk menjamin supaya ketika kalian nanti berkegiatan, teman-teman sekalian berkegiatan, itu tidak diragukan oleh masyarakat setempat. Jangan sampai nanti muncul tuduhan, oh anak ini ternyata sakit, kalian demam tinggi dan sebagainya. Nah itu masyarakat jadi agak nggak enak nanti ketika ketemu kalian begitu. Jadi semuanya harus sehat. Untuk memastikan ini, selain itu ya, selain karena kita masih pandemi, yang kedua untuk memetakan kegiatan kalian. Kalau kalian tidak sehat, ya mendapat surat keterangan dokter, berarti kalian kan sakit. Nah ketika sakit nanti tentu kalian bisa jadi full kegiatannya adalah daring gitu kan. Jadi ada alasan untuk itu. Tapi ketika kalian sehat ya udah. Jadi pada intinya ini merupakan untuk kebaikan teman-teman. Untuk kebaikan ya, artinya untuk semuanya. memetakan kalau misalnya punya penyakit yang nggak bisa bergerak, mungkin dialihkan ke daring seperti itu Pak ya. Bisa jadi ya. Kepada mereka. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan di teman-teman di sini Pak. Di sini juga ada di dalam Google Form upload surat keterangan domisili bagi yang tinggal di luar alamat KTP. Mungkin bisa jelaskan maksudnya Pak, karena banyak bertanya seperti itu. Iya. Jadi begini, kan masing-masing rekan-rekan mahasiswa itu punya kondisi ya sosial ekonomi yang berbeda, ya kan. Ada yang juga yang sudah berkeluarga tapi KTP-nya masih wilayah sana. Sedangkan di sini dia sudah berkeluarga atau dengan alasan bekerja, atau mungkin dia ini di sini marbot masjid kah atau apa yang dia tidak memungkinkan untuk meninggalkan pekerjaannya atau keluarganya, ya, atau menjadi marbot masjid dan sebagainya, ya kan, kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka KTP, ya kan, hanya KTP saja, maka dia tetap akan ditempatkan di wilayah sesuai dengan KTP-nya. Maka dia nanti akan bermasalah
Oh, iya. Dan ini nanti akan mengadu ke panitia, Pak saya kan kerja di sini loh. Kenapa kok tidak diisi yang surat keterangan domisili? Nah, kita lebih mengedepankan nantinya itu adalah surat keterangan domisili. Walaupun nampaknya nanti ada KTP, kemudian ada domisili, yang kita lebih ambil itu untuk digunakan data kita itu adalah yang domisili. Berarti dia ini ada sesuatu kendala yang dia tidak bisa KKN di lokasi tempatnya. Nah, itu alasannya seperti itu. Makanya kita perlu surat keterangan domisili. Umpamanya dia di Pontianak nih, kerja di Pontianak. Dan dia selama KKN dia tidak bisa meninggalkan kerjaan itu. Kalau umpamanya pakai KTP Kapas Hulu, lalu dia pergi ke Kapas Hulu, kasihan nanti dengan keluarganya kan, meninggalkan keluarga kah, atau nafkahnya kah, atau pekerjaannya. Maka surat keterangan domisili itu juga penting. Itu untuk mendata saja. Tapi ini studi kasus ya, jangan nanti semuanya aku biar di Pontianak nanti semuanya bikin surat keterangan. Dan bikin surat keterangan itu juga tidak mudah. Dan juga nanti kita akan ada interview acak. Jangan sampai nanti ini dibuat main-mainan dari rekan-rekan untuk mempermudah lokasi dan sebagainya. Ini sebenarnya ya juga butuh kejujuran mahasiswa lah, ya kan, seperti itulah. Jadi itu teman-teman, artinya untuk kebaikan teman-teman sebenarnya, artinya untuk pendataan Pak ya, artinya kalau memang ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi hal ini dibutuhkan seperti itu. Kemudian, ini mungkin ke Pak Mujono mungkin, pertanyaan selanjutnya, yang syarat KKL penghitungan telah menempuh 100 SKS ini termasuk yang semester 6 sekarang atau semester 5 saja? Sampai semester 5 Berarti sudah diselesaikan. Ya? Semester 6 kan belum selesai. Iya, betul. Masih di dalam tahap kan? Tahap sudah menempuh. menempuh. Belum ditempuh berarti kan? Sedang ditempuh. Sedang. Jadi yang sudah ditempuh saja ini. Yang sudah ditempuh dengan posisi normal, mohon maaf tanpa cuti, insya Allah teman-teman udah 100, lebih 100 lebih. 115-an. 115-an bisa jadi ya. Kurang lebih seperti itu. Itu pun kalau nggak ada yang ngulang sih sebenarnya Pak. Kalau masalah ngulang itu kan resiko penumpang. Jadi seperti itu teman-teman, artinya cukup sampai semester 5 saja karena memang betul semester 6 ini kita sedang 5, seperti itu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya sebenarnya mungkin sudah dijelaskan tadi, seberapa besar urgensi KKL bagi mahasiswa? Mungkin dalam ini Pak Kapus di sini. Iya. Kita melihat urgensi itu dari sisi mana dulu ya? Kalau dari sisi akademik kemahasiswaan, maka urgensinya seorang mahasiswa itu sudah cukup syarat untuk menyelesaikan S1-nya. Itu urgensi secara akademik. Tapi kalau umpamanya urgensi ya secara sosial, maka seorang mahasiswa yang dituntut untuk memiliki ketika dia menjadi mahasiswa dan menjadi seorang lulusan, dia harus memiliki wawasan yang baik, punya pergaulan yang baik, kemudian ilmu pengetahuan juga bagus ya, pengetahuan bagus, wawasan bagus. Kemudian hal ini itu mesti harus ditunjang dengan jiwa sosial mereka juga yang tinggi. Maka tingkat keberhasilan urgensi itu kita lihat dari kematangan mental seseorang. Kalau kira-kira target dia itu, saya yang penting urgensi akademik saya, nilai kepentingan saya hanya akademik saja. Terserahlah mau saya yang dipandai bersosialisasi dengan masyarakat atau tidak, itu kan urusan belakangan. Yang penting urgensi secara akademik saya bisa lulus S1. Syaratnya itu harus lulus KKL. Itu urgensi juga, tapi urgensi secara akademik. Tapi urgensi secara sosial, jika seorang mahasiswa itu harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat, belajar hidup dari masyarakat. Ini urgensi saya kira yang tidak bisa dilepaskan dari seorang mahasiswa. Karena mahasiswa ketika sudah kembali ke masyarakatnya, orang taunya sarjana. Sarjana itu di mata masyarakat mesti harus bisa semua. Iya betul. Iya kan? Ketika nanti KKN mereka akan merasakan yang awalnya di kampus itu tidak pernah ngomong, ya kan, pendiam, ditambah lagi tidak pernah berorganisasi, jadi sosialisasinya dengan kawan-kawan juga susah. Nah, ketika dia di KKN nanti, apalagi nanti kita sudah model kelompok dan akan bersosialisasi juga dengan masyarakat walaupun terbatas, ini akan terasa, akan kentara. Oh ternyata belajar hidup dari masyarakat, belajar bermasyarakat itu sangat penting. Ini urgensi sosial ini yang juga sebenarnya sangat penting. Kalau nilai urgensinya ya tergantung masing-masing. Ada yang urgensi akademiknya. Kalau nilai dari kampus sih, kegiatan KKL telah dilaksanakan dengan sukses. Standar kesuksesannya itu, umpamanya 90% itu diikuti. Standar kita, indikator-indikator itu kan ada, capaian-capaian yang harus dicapai oleh
kampus oleh LP2M terkait dengan pelaksanaan kegiatan mahasiswa itu semuanya sudah terpenuhi. Ya kan 90% umpamanya sudah terpenuhi atau 80% ke atas, itu saya kira itu sudah berhasil. Itu saja. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi Pak terkait, tapi sebenarnya sudah dijelaskan, mungkin baru menyimak dari teman-teman. Berapa jumlah anggota dalam satu kelompok, kemudian kalau apakah dilaksanakan jika di KKI dilaksanakan secara daring, apakah menggunakan kelompok seperti itu? Ini jadi daring atau luring semua ada berkelompoknya. Sekali lagi kan pembedanya, ketika daring itu basisnya individu, nanti kegiatan Anda semuanya. Itu ketika daring itu nanti akan kita terapkan ketika pandemi kita naik umpamanya ya level, tapi jangan sampai ke level merah atau apa itu, atau sampai hitam. Kalau kita masih di kuning dan hijau, insya Allah kita banyakkan luring dengan berkelompok. Masalah jumlah anggota di kelompok itu masih tentatif kasarannya begitu, tapi direncanakan sekitar 30-an, kurang lebih 30-an ya, 30-an satu kelompok itu. Mengapa kelihatan lebih besar? Kalau dulu cuma 12, ini 30 gitu. Dengan lebih besar itu kita harapkan mereka mampu berkolaborasi, saling bersinergi, ya, saling berikan masukan, jadikan lebih banyak pendapat, kemudian lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Kalau memang dalam satu waktu itu ada tiga kegiatan katakanlah, kalau 30 kelompok tinggal bagi 10 orang, kegiatannya berbeda-beda nggak masalah, sesuai kan. Sekali lagi ini KKL integratif ya. Maksudnya integratif itu mengintegrasikan keilmuan teman-teman semua ini, ya kan, dengan kehidupan senyatanya di masyarakat. Nah, kan nanti anggota kelompok itu memungkinkan, walaupun berbasisnya nanti pengelompokan itu berbasis tempat tinggal geografisnya, tetapi kan itu memungkinkan kepada teman-teman sekalian untuk berkelompok dengan lintas disiplin ilmu, lintas keilmuan di kalian kan. Mungkin ada yang dari PAI, dari teman-teman dakwah, psikologi, macam-macam itu nanti akan ngumpul. Nah, silahkanlah di situ datang ke masyarakat, potret di masyarakat, lihat masalah apa yang ada di masyarakat, selesaikan. Kontribusi selesaikan. Itu paling tidak selama kegiatan itu bisa menyelesaikan satu saja masalah masyarakat, sudah luar biasa. Sudah membebani beban masyarakat, Pak. Mengurangi beban masyarakat. Insya Allah begitu. Itu tujuannya kan. Jadi pada intinya teman-teman, kegiatan ini mau daring atau luring tetap menggunakan kelompok Pak ya. Tapi untuk sementara itu insya Allah sekitar 30 per kelompoknya seperti itu. Iya. Nah kemudian Pak mungkin perlu ditegaskan lagi terkait masalah pendaftaran. Iya. Teman-teman takut apakah ada perpanjangan atau tidaknya, mungkin perlu dipertegas lagi kepada teman-teman sehingga teman-teman nanti tidak lebih serius dalam mengisi Google Form ini seperti itu Pak. Silakan. Iya. Jadi pendaftaran KKL tahun 2021 sudah ditetapkan ya, dimulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan 30 April tahun 2021 finish. Ini penting untuk diingat oleh teman-teman sekalian. Mengapa? Ketika kalian lepaskan tanggal 30 untuk mendaftar, berarti kalian dianggap akan mengikuti KKL tahun berikutnya. Ya. Mengapa kami awal-awal? Yang pertama, banyak yang perlu kami persiapkan oleh panitia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jarkasi. Kita perlu menyiapkan, memverifikasi data teman-teman sekalian. Itu perlu waktu. Teman-teman perlu sadari, panitia itu jumlahnya sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Sementara jumlah peserta, potensi jumlah peserta, kita sebut potensi jumlah peserta atau mahasiswa semester 6 di IAIN Pontianak sekarang, data terakhir yang kami terima itu sejumlah 1.509. Nah, berarti kami harus menyiapkan perlengkapan paling tidak yang sudah ada jelas anggarannya itu kan jaket. 1.509 jaket. Itu banyak. Kalau jahitnya sehari dapat 10 dari sekarang kan perlu waktu lama gitu lah. Nah, ini intinya begitu, proses itu banyak yang perlu kita lakukan. Jadi kami ingin fix betul karena
jaket kalian kan dibiayai dari keuangan negara, walaupun kalian bayar dulu kan lewat UKT, tapi kan itu keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi sebisa mungkin, sepresisi mungkin gitu. Jadi kalau yang daftar nanti 1.500, seandainya daftar semua, ya 1.500 itu yang akan kita pesan jaketnya. Kita persiapkan perlengkapannya, kita siapkan dosen pembimbingnya, sejumlah itu. Nah, kalau molor lagi, nanti persiapannya makin ini lagi karena harus lakukan SK, cari pamong dan lain sebagainya. Ini yang perlu teman-teman pahami. Mengapa kami panjang? Karena pengalaman kemarin KKLDR itu persiapannya minimize, itu waktunya minimize, sehingga nggak apa-apa saya ceritakan di sini. Jaket itu sampai di kampus itu di minggu terakhir pelaksanaan KKL, sehingga teman-teman terimanya itu kan udah hampir selesai kegiatannya. Iya. Mengapa? Karena memang saat itu ada refocusing anggaran dan lain sebagainya lah ya, sehingga ternyata pesan jaket itu nggak bisa sehari 2 hari, apalagi saat itu banyak pabrik tutup ya. Jadi panitia Pak Zerkasi ya, kita mohon kepada teman-teman mahasiswa yang berniat menyelesaikan studinya tepat waktu, yang semester 6 ini terutama, segera daftar KKL sekarang. Masalah kelengkapan berkasnya nanti. Sekarang segera daftar sebelum tanggal 30. Karena kalau ada berkas yang belum, yang kira-kira belum diverifikasi ya segera itu dilengkapi, waktu masih ada ya. Kalau memang harus ke kampus, silahkan datang ke kampus. Ini penting, 4 SKS. Tanpa KKL kalian tidak akan menjadi sarjana. Jadi ingat teman-teman, kegiatan ini bersifat wajib yang tidak akan ada perpanjangan Pak ya. Kenapa dibuka awal sudah diinformasikan tadi oleh pihak panitia, artinya banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti itu. Karena banyaknya mahasiswa yang mendaftar seperti itu Pak ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir di sini Pak, kira-kira tanggal berapa pelaksanaan KKL? Kalau terkait tanggal itu belum bisa kita floor dulu, karena kita masih menimbang banyak hal terkait juga, karena ini juga terkait dengan koordinasi dengan masing-masing wilayah. Nah, tapi diprediksi itu insya Allah bulan Juli, itu pelaksanaannya bulan Juli, diprediksi bulan Juli. Tapi untuk tanggal pastinya kita masih komunikasikan karena banyak stakeholder yang harus kita komunikasikan lagi seperti itu. Nah, saya boleh pesan nih ya kepada rekan-rekan mahasiswa. Jadi karena kita juga ada grup-grup mahasiswa seperti saya ngajar juga di semester 6 ya, jadi itu kita informasikan juga terkait dengan pendaftaran KKL. Jadi kepada rekan-rekan, ini atas nama Dema di bawah Dema Institute itu ada Dema Fakultas. Nah, Dema Fakultas, Dema Institute itu nyebarkan terkait dengan Google Form, kemudian informasi pendaftaran ini kepada Demanya, grup-grup WA dan sebagainya, kemudian lewat IG-nya, kemudian lewat Facebook-nya. Itu bahkan di Facebook saya yang ada pengikut ramai itu juga sudah saya sebarkan ya kan? Di setiap grup-grup itu yang ada semester 6-nya ya kan, atau grup mahasiswa baik itu per fakultas atau per prodi, itu saya sebarkan bahkan kepada masing-masing kaprodi ya, di grup-grupnya itu semuanya saya sebarkan. Jadi jangan sampai tidak ada alasan lagi mahasiswa tidak daftar KKL gara-gara tidak dapat informasi terkait pendaftaran. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Ini zamannya sudah sangat luas ya, informasi itu mudah berkembang. Jadi gunakan informasi itu, saling menyebarkan lah ya, dari banyak hal lah. Mungkin kalau misalnya satu orang saja dari pengurus Dema, satu orang itu wajib mengupload terkait pendaftaran itu satu hari itu 5 kali selama 10 hari. Wah, upload terus gitu. Nanti baru gantian terus. Jadi jangan sampai nanti yang kita pikirkan itu adalah untuk mahasiswanya. Kita ingin yang terbaik mahasiswa. Karena kalau sampai nanti tertunda, maka tertunda juga lah masa studinya. Betul. Kan gitu, Sarjananya ya. tertunda Pak. Sarjananya tertunda. Oke, oleh karena itu teman-teman, untuk perkiraan sementara insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juli ya Pak. Cuman untuk tanggal tepatnya belum bisa diinformasikan, karena silakan update di web ataupun di IG LP.MYN Pontianak seperti itu. Kemudian yang terakhir Pak, mungkin yang pertama closing statement serta himbauan dan sebagainya kepada teman-teman yang akan nantinya mengikuti. Pertama saya ingin ke Pak Mujono untuk closing statement. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman Dema. Hari ini untuk teman-teman di rumah, mahasiswa dan semuanya, tolong bantu kami
untuk membantu teman-teman di semester 6 dalam rangka mensukseskan kegiatan KKL 2021. Terutama bantu dalam hal sosialisasi pendaftaran untuk melakukan pendaftaran tepat waktu. Ingat tanggalnya, tanggal 19 April 2021 dan ditutup tepat pukul 12.00 tanggal 30 April 2021. Jangan kelewatan. Itu saja. Oke, silakan selanjutnya dari Pak Zarkasi. Oke. Nah, kalau dari saya mungkin hanya itu sebagai penegasan saja yang sudah disampaikan oleh Pak Mujono, jangan sampai tidak daftar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada kendala-kendala teknis yang bersifat personal, kan itu silakan nanti hubungi panitia di LP2M IAIN Pontianak. Kemudian ini adalah kegiatan kita bersama, kegiatan IAIN, kegiatan LP2M, kegiatan mahasiswa IAIN secara keseluruhan, maka yang akan mensukseskan kegiatan ini adalah kita semua. Maka butuh kontribusi apapun itu, baik dari menyebarkan informasi, kemudian penguatan kepada kawan-kawan, kemudian satu, sehatkan badan kita, jaga kesehatan, karena kalau misalnya tidak sehat kita juga tidak bisa maksimal dalam melaksanakan kegiatan KKL di tahun 2021 ini. Saya kira itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Mujono dan Pak Zarkasi. Oke teman-teman, sekali lagi saya tegaskan silakan untuk mendaftar mumpung masih ada waktu, karena sudah diinformasikan tadi beberapa diulang-ulang, bahkan untuk pendaftaran tidak akan ada perpanjangan seperti itu. Perpanjangan dibuka pada tanggal 19, berakhir pendaftaran dibuka pada tanggal 19 dan berakhir pada tanggal 30 jam 12.00 Pak ya, tahun 2021. Jadi silakan jangan main-main seperti itu. Oke, mungkin cukup itu yang dapat kita sharing ataupun kita taksokan pada kegiatan siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang berkenan memberikan informasi. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.